Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah tetap kita panjatkan. Mudah-mudahan kita selalu ada pada lindungannya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum pada kali ini kita akan membahas dengan tema sabar. Kalau kita berbicara tentang sabar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, yang di sana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lah dari sinilah telah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sabar kita, salat kita adalah sebagai penolong kita semuanya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang sabar, maka kita ingat kisah Nabiullah, yaitu Nabi Ayub alaihi salam, tentang kesabarannya yang luar biasa. Marilah kita simak tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita bertadabbur tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, dan semoga bisa mengambil manfaat dan memetik pelajaran yang bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub adalah sangat bertubi-tubi. Di antaranya terjangkit penyakit kulit yang parah. Ketika sedang makan beserta keluarga, atap rumah ambruk roboh dan anggota keluarga atau anak-anaknya meninggal semuanya. Ternak dan perkebunan pun habis semuanya, diterjang badai. Bahkan Nabi Ayub pun diusir oleh masyarakat. Dan cobaan ini ternyata tidak sedikit, berlangsung sampai 18 tahun lamanya. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Karena diusir oleh masyarakat, maka dengan istrinya tercinta, beliau ini tinggal di pinggiran negeri. Apa yang dilakukan selanjutnya? Selalu bersabar, selalu bersyukur atas musibah yang menimpanya. Mendidik istri agar istiqomah dan sabar serta senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Selalu berikhtiar, yaitu berobat atas penyakitnya agar sembuh. Suatu ketika istrinya meminta kepada Nabi Ayub alaihissalam, hai suamiku, berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar menyembuhkan penyakitmu. Kemudian Nabi Ayub menjawab, hai istriku, aku malu meminta kepada Allah. Karena apa? Nikmat sehat yang telah aku dapatkan itu jauh lebih lama dibanding dengan penyakitku saat ini, sehingga aku malu kepadanya. Kemudian istrinya bertanya lagi, hai suamiku, engkau sudah lama tidak menjenguk kaummu. Engkau punya tugas untuk dakwah kepadanya. Kalau engkau tidak sembuh, bagaimana engkau akan mendekati kaummu dan berdakwah kepadanya? Kemudian Nabi Ayub alaihissalam merenung, oh ternyata benar juga pendapat istriku. Maka Nabi Ayub pun akhirnya meminta, berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan penyakitnya. Dan Allah pun menjawab doanya. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 42, yang di sana Allah firmankan, Arkut birijlika hada mukhtasalum barid wasarab. Hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah ternyata Nabi Ayub mandi dengan air yang terpancar dari hentakan kakinya dan minum dari air yang terpancar dari hentakan kakinya. Ternyata bisa sembuh dari penyakitnya yang dulu menderita penyakit kulit yang sangat parah. Akhirnya Ayub pun itu mendapatkan kondisi tubuh yang lebih baik dari sebelum sakit, lebih kuat, bahkan lebih pulih dari sedia kala. Keesokan harinya masyarakat berdatangan berduyun-duyun menjenguknya dengan membawa hadiah, mengungkapkan rasa kebahagiaan dan kesenangannya. Sejak itulah Ayub menjadi kaya raya dan kebahagiaan keluarganya pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah kisah tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Dengan berbagai macam cobaan dan ujian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Ayub tetap bersabar, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ternyata dalam keadaan apapun kita semua tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bersabar saat mendapatkan ujian kesenangan maupun mendapatkan kesusahan. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik fasilitas, harta benda maupun yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.